Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afinil Fajari, NIM B300180126 dari kelas C. Kali ini saya ingin mereview tentang proyek energi terbarukan berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Menurut UNDP 2011 atau Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada beberapa informasi dasar untuk dibagikan dalam energi proyek, yaitu 1. Inovasi dalam model jasa pengiriman energi. 2. Kontribusi dalam mengintegrasikan akses energi ke pembangunan nasional. 3. Besarnya potensi untuk memperluas layanan energi bagi orang miskin. 4. Persetujuan kepastian solusi teknologi, dampak yang berkelanjutan terhadap target penerimaan bantuan. 5. Tingkat partisipasi masyarakat. 6. Mengalihkan akses energi ke dalam strategi pembangunan nasional. 7. Kesinambungan pasar energi dikembangkan. 8. Kapasitas kelembagaan dibangun di tingkat lokal dan nasional untuk meningkatkan replikasi dan pengiriman energi arus utama. 9. Kerangka kerja kemitraan kelembagaan yang dibuat untuk membawa bersama dengan kemitraan fungsional. Langkah-langkah dasar untuk proyek energi terbarukan yang akan dinilai adalah mencapai tujuan proyek ini. Ada 4 tujuan parameter untuk proyek energi terbarukan menurut UNDP tahun 2011. Yang pertama, peningkatan efisiensi bahan bakar mengarah pada hasil penyelamatan moneter. Dalam hal ini, secara objektif, moneter dan peluang penghematan biaya sebagai hasil dari proyek yang dapat berdampak pada pengukuran moneter. Teknologi yang ditawarkan juga oleh proyek ini menunjukkan penghematan konsumsi energi serta pengeluaran rumah tangga. Parameter lainnya ditingkatkan kualitas pelayanan. Ini hasil menunjukkan bagaimana proyek ini dapat meningkatkan kualitas hidup seperti efektif, pencahayaan rumah yang lebih baik, tanpa polusi dan meningkatkan kesehatan. 2. Produktif menggunakan energi. Maksudnya itu tujuan utamanya dari menggunakan energi di sini yaitu kegiatan ini meningkatkan produktivitas rumah tangga baik untuk pertanian atau produktivitas lainnya seperti skala bisnis kecil, misalnya aktivitas kerajinan tangan. 3. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Di beberapa daerah proyek energi terbarukan menghasilkan pekerjaan melalui konstruksi dan operasi maupun pemeliharaan proyek hidro mini. Setiap proyek menggunakan 8-11 orang lokal selama pembangunan. Di proyek lain menunjukkan pengembangan keterampilan dalam energi terbarukan. Keempat, meningkatkan kepemilikan aset. Meningkatkan kepemilikan aset yaitu listrik membawa perubahan gaya hidup ke rumah. Kehidupan lebih nyaman dan pekerjaan rumah lebih mudah, tercermin dalam peningkatan penggunaan peralatan rumah tangga seperti pemanas air, besi, keris, dan penggiling. Dari pasal 33 ayat 3 juga disebutkan bumi, air, dan kekayaan alam yang dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 7 juga yang berisi pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Maka menurut saya peran pemerintah yang dominan dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan melalui proyek energi terbarukan ini. Keberlanjutan lingkungan dapat dicapai dengan paling adil dan efektif dengan menangani kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan kesenjangan.
kesenjangan gender bersama dengan kebutuhan tindakan global untuk produksi energi dan perlindungan ekosistem. Pemerintah saat ini juga tengah melakukan terobosan pembangunan demi mewujudkan energi berkeadilan di Indonesia ini. Salah satunya yaitu penghematan energi yang dilakukan agar dana APBN dimanfaatkan untuk pemerataan dan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur listrik. Penghematan subsidi energi antara lain juga dengan pengalihan subsidi listrik tepat sasaran. Kebijakan ini dilakukan dengan alasan pada tahun 2015 subsidi listrik paling besar dinikmati oleh pelanggan rumah tangga. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.